Apa yang ada di dalam pikiran Anda jika mendengar kata kertas? Pasti Anda membayangkan sebuah benda tipis dan berwarna putih yang berfungsi sebagai media untuk menulis. Tapi tahukah Anda bahwa kertas tidak hanya digunakan untuk menulis saja? Mengikuti zaman berkembang, fungsi kertas pun juga memiliki ragam kegunaan. Fungsi lain dari kegunaan kertas yakni mencetak struk supermarket, karcis parkir kendaraan, hingga bahan campuran dalam mencetak uang. Tapi tahukah Anda bagaimana proses pembuatan kertas sebelum kita gunakan sehari-hari? Berikut Tofels merangkumnya untuk Anda. Tahapan yang pertama, kita harus mengumpulkan bahan baku terlebih dahulu. Kertas adalah lembaran kering dari serat tanaman. Sebagian besar bubur kertas terbuat dari pohon. Sudah pasti, pohon adalah bahan baku utama dalam pembuatan kertas. Ada beberapa jenis pohon yang dapat dijadikan bahan baku kertas. Pohon kayu lunak, pohon kayu keras, dan pohon bambu. Di Amerika Utara, pembuatan kertas menggunakan jenis pohon kayu lunak seperti pohon cemara dan pinus. Lain halnya di negara Asia Tenggara dan juga Spanyol, jenis pohon yang digunakan adalah pohon kayu keras seperti pohon kayu putih dan akasia. Nah, kalau kertas dari pohon bambu sudah pasti negara Cina pemiliknya. Selanjutnya, penebangan pohon. Pohon yang sudah besar dan cukup umur akan ditebang. Log atau kayu gelondongan akan dibawa masuk ke dalam pabrik karena ukurannya yang besar. Potongan-potongan pohon ini selanjutnya akan diangkat dengan menggunakan mesin untuk memasuki tahap pembersihan dari tanah dan juga kulit-kulit kayu. Di zaman modern seperti sekarang, tahap ini sudah sangat mudah. Kebayang dong kalau zaman dahulu tahap pembersihan kayu masih manual dan menggunakan alat seadanya? Tahapan pulping. Tahapan ini juga dikenal dengan tahap memasak kayu. Ya, kayu yang sudah dibersihkan tadi akan dipotong kecil-kecil dan akan dimasak dengan suhu yang sangat tinggi di dalam sebuah mesin raksasa. Disinilah proses perubahan tekstur kayu yang keras menjadi lembut dan berserat. Setelah itu kita akan masuk ke dalam proses pemutihan kertas. Di tahapan ini serat-serat kertas akan diberikan bahan kimia yang bisa membuat serat kertas menjadi putih dan hancur. Jadi teksturnya lebih halus seperti bubur. Bubur kertas ini juga biasa disebut sebagai pulp. Proses utama. Ya, proses utama ini adalah proses pencetakan kertas. Eits, tapi sebelum dicetak, pulp atau bubur kertas tersebut terlebih dahulu akan dicampur dengan pewarna, pemutih, dan juga tepung kanji sesuai dengan kebutuhan si kertas. Karena jenis kertas kan berbeda-beda. Oh iya, satu campuran lagi yang paling penting adalah air. Volume air yang akan digunakan dalam campuran kertas ini harus banyak loh. Makanya tidak heran kalau setiap pabrik kertas akan berdekatan dengan air. Bahkan pabrik kertas modern sampai membuat penampungan sirkulasi air supaya air yang sudah digunakan bisa difilter dan kembali dipakai dalam proses pembuatan kertas. Setelah semua bahan tercampur, barulah pulp akan dimasukkan ke sebuah mesin yang memiliki tekanan tinggi yang dapat membuat bubur kertas tersebut menjadi keras dan berbentuk lembaran-lembaran kertas yang dikumpulkan menjadi sebuah gulungan kertas yang sangat besar. Nah, setelah itu, barulah masuk ke dalam tahapan pemotongan kertas sesuai dengan fungsi masing-masing. Pemirsa Tofels, sudah tahukah bahan baku dan proses pembuatan kertas dari awal hingga menjadi selembar kertas putih? Bukan hanya prosesnya yang sulit, tapi kita juga harus bisa bijak dalam penggunaan kertas, sehingga kita juga dapat menjaga populasi pohon di bumi.